Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dengan langkah tergesa-gesa, ia langsung membuka pintu ruangan ayahnya dirawat dan mendapati ayahnya sedang terbaring dengan selang oksigen di hidungnya. Ayah, ia segera memeluk ayahnya. Untunglah ayahnya dalam keadaan sadar. Ayah nggak apa-apa, nak. Kan ini bukan pertama kalinya ayah begini, ucap pria paruh baya itu meyakinkan putrinya. Ibu, kenapa nggak kabarin Ina sih? Sejak jam berapa ayah berada di sini? Ia menghapus air matanya. Jam 4 sore, nak. Ibu nggak mau mengganggu kamu yang sedang bekerja. Ibu, lain kali kalau ada apa-apa langsung kabarin Ina ya. Jangan seperti ini lagi. Apa kata dokter? Ia duduk di sofa di sebelah ibunya. Diagnosa sementara ada penyumbatan di jantung ayahmu. Oh ya, lalu gimana, Bu? Kemungkinan besok pagi hasilnya. Kita berdoa saja ya, ucap ibunya sambil memegang pundak Inayah. Sudah azan, Bu. Inayah cuci muka dan wudhu dulu ya. Lalu ia bergegas ke kamar mandi. Setelah itu ia sholat maghrib dan tak lupa memohon kepada Yang Kuasa agar ayahnya segera diberi kesembuhan. Bu, Ina nginap di sini juga ya. Tidur di bawah beralaskan sejadah juga nggak apa-apa kok. Biar ibu tetap di sofa, ucapnya memasang wajah memelas agar diizinkan. Kamu bahkan belum mengganti pakaian kerjamu, nak. Apa kamu nggak gerah? Sebaiknya kamu pulang dan malam ini tidur di rumah aja. Sepertinya rayuan Inayah tidak berhasil. Ibu kan tahu Ina takut sendirian di rumah. Please ya, Bu, Ina di sini aja. Ya udah, ibu khawatir nanti malah kamu yang sakit, apalagi harus tidur di lantai. Gimana kerjamu besok? Lanjut ibunya. Itu urusan besok, Bu. Biar minta izin besok sehari aja. Baiklah, terserah kamu. Ibu udah mengingatkan. Sambil menikmati segelas kopi buatannya, Ibra menikmati pemandangan malam itu. Ia menyandarkan tubuhnya di sisi tempat tidur sambil menghadap ke jendela kamarnya yang lebar dan tak lupa ia menyalakan musik jazz kesukaannya. Seumur hidupnya, baru kali ini ia merasa terus memikirkan seorang wanita, tapi sayangnya ia belum terlalu yakin dengan perasaannya. Apa ini? Jika aku mulai mencintainya, apa mungkin secepat ini? Nggak segila itu kan? Tapi berada di dekatnya selalu membuatku tenang. Bahkan ia seperti candu untukku. Aku bingung ini perasaan apa, tapi aku merasa selalu butuh dengannya. Keesokan harinya Inayah terbangun tepat jam 5 subuh. Ia dibangunkan oleh ibunya agar segera pindah tidur di sofa. Namun ia tak memilih tidur lagi. Ia mengambil wudhu dan langsung melaksanakan sholat subuh. Benar apa yang dikatakan ibunya, kini seluruh badannya terasa pegal dan kaku. Setelah selesai sholat, ia berbaring di sofa. Empuknya, ucapnya, dan ternyata ibu mendengar. Makanya jadi orang jangan penakut. Andai kamu berani di rumah sendiri, pasti kamu gak tidur di lantai malam ini, omel ibunya. Iya, Bu, iya. Ya udah, Ina tidur lagi ya, sebentar aja. Ia pun mencoba memejamkan mata lagi, namun tak bisa. Mending kamu pulang, sebentar lagi matahari terbit. Apa yang kamu takutkan lagi di rumah? Lanjut ibunya. Nanti aja, Bu, Ina mau tunggu hasil pemeriksaan ayah dulu. Ya udah. Jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Inayah mengambil ponselnya dan mulai mengetik pesan pada bosnya. Maaf mas, aku izin hari ini nggak masuk ya. Ayahku lagi dirawat di rumah sakit. Aku harus menemaninya. Tak lama, bukan balasan pesan yang didapat Inayah, melainkan panggilan telepon. Dalam panggilan, "Halo mas, di rumah sakit mana dan ruangan apa?"
Kenapa, Mas? Kok kamu mau tahu? Nggak percaya sama aku? Cepat katakan, jangan balik bertanya. Iya, iya, Rumah Sakit Permata, VIP 1, ruang anggrek. Oke, Mas Ibra, apalagi? Kamu nggak kesini kan? Please, jangan kesini ya. Belum sempat mendapat jawaban, Ibra sudah mengakhiri panggilannya. Aduh, ngapain aku kasih tahu sih? Lagian buat apa dia nanya? Apa dia mau ke sini? Nggak mungkin kan? Paling cuma mengujiku aja. Dia kira aku mau libur enak-enakan di rumah. Saat menerima panggilan Ibrah, Inayah keluar dari ruang rawat ayahnya dan 20 menit kemudian ia kembali menuju ruangan saat melihat seorang dokter dan perawat memasuki ruangan itu. "Gimana hasilnya, dokter?" tanya ibunya. "Benar, ternyata hasil pemeriksaan Bapak mengalami penyumbatan jantung dan kami sarankan untuk segera melakukan operasi pemasangan ring agar tidak semakin parah." Mendengar pernyataan dokter, Inayah dan ibunya membulatkan bola matanya dan saling menatap. Bagaimana tidak, pemasangan ring jantung itu pasti biayanya tidak sedikit. "Baiklah dokter, akan kami pikirkan. Terima kasih informasinya." Lalu dokter pergi meninggalkan ruangan itu. Mereka hanya diam dan saling tatap. "Udah, nggak usah khawatirkan ayah. Nggak usah dioperasi, ayah nggak apa-apa," ucap ayahnya yang masih terbaring. "Sebentar Bu, biar Ina tanyakan ke bagian administrasi berapa kira-kira biaya operasi pemasangan ring jantung." Inayah keluar dari ruangan itu menuju bagian administrasi. Dan sesampainya di sana, ia mendapatkan jawaban yang sangat-sangat jauh dari harapannya. Ia kembali ke ruangan rawat ayahnya dengan wajah yang lesu, tanpa menutup kembali pintu ruangan itu karena pikirannya kacau. "Bagaimana, Nak?" tanya ibu. "Biayanya sekitar 200 juta, Bu," jawabnya lirih. "Kita nggak mungkin punya uang segitu kan? Saldo tabungan ayah cuma sekitar 50 juta, sisanya harus cari kemana?" lanjut ayahnya. Lalu tiba-tiba saja seseorang masuk dan menyambung pembicaraan mereka. "Maaf kalau saya lancang, lanjutkan saja operasinya. Jangan pikirkan soal biaya." Terdengar suara khas yang sangat familiar di telinga Inayah membuat semuanya menoleh ke arah pintu. Inayah langsung mendekati Ibrah yang berdiri di depan pintu. "Mas, kenapa kesini? Kan udah aku bilang tadi, jangan." Ucapannya terhenti saat ayahnya memanggil. "Ina, sini nak." Ayahnya memanggilnya saat melihat Ibrah dan pria paruh baya itu ingat betul bahwa lelaki muda tampan itu pernah datang ke rumahnya. Habislah aku bakal diinterogasi sama ayah. "Nak, apa kamu mengajukan pinjaman pada bank untuk biaya operasi ayah?" bisik ayahnya pelan. Namun karena suasana sepi, Ibra tetap bisa mendengar. Itu enggak ya, bukan. Sebenarnya, maaf Pak, Bu, sepertinya saya harus memperkenalkan diri secara resmi. Saya Ibrahim Arsenio, pemilik perusahaan tempat Inayah bekerja." "Sudah ayah duga, Ina, pasti waktu itu ada yang kamu sembunyikan." "Silakan duduk, Pak," jawab ibunya. "Maaf, Bu, jangan panggil saya dengan sebutan Pak, panggil Ibra saja," ucapnya seraya tersenyum. Iya, Mas Ibra ini bosnya Inayah, Bu, dan Inayah sekretarisnya," jawabnya gugup. "Jadi maksud perkataan Nak Ibra tadi apa?" lanjut ayahnya. Sementara ibunya sejak tadi menatap lelaki muda yang ternyata adalah atasan dari anaknya itu. Begitu banyak pertanyaan dalam benaknya. Yang pertama ia pikirkan adalah ada hubungan apa di antara mereka. Pasti tak mungkin jika hanya sekedar bos dan sekretaris.
Semoga dia masih lajang. Aku nggak mau anakku dijadikan selingkuhan atau apalah semacamnya seperti di sinetron-sinetron itu. Saya akan membiayai operasi Bapak seluruhnya. Inayah tak percaya dengan apa yang diucapkan Ibrah. Ia ingin sekali menolak, tapi saat ini kesehatan ayahnya adalah lebih dari segalanya. Terima kasih sebelumnya. Apa Nak Ibra akan meminta imbalan atas semua ini? Sama-sama, Pak. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai sesama untuk saling menolong. Apalagi Inayah bukan orang lain bagi saya. Kalau soal itu, biar antara saya dan Inayah saja. Jelasnya, Inayah menatap lelaki itu tertegun. Ia tak menyangka Ibra mempunyai sisi baik yang seperti itu. Ya, walaupun Inayah masih belum tahu setelah ini. Palingan gajiku dipotong, ya nggak masalah. Yang penting kesehatan ayah. Terima kasih sekali lagi, Nak Ibra. Iya, Pak, Bu, sebentar ya. Inayah, ayo kita urus semuanya, ajak Ibra, lalu mereka melangkah keluar. Setelah kurang lebih setengah jam, mereka mengurus semua berkas-berkas administrasi yang berkaitan dengan operasi ayahnya. Lalu mereka berdua melangkah kembali menuju ke ruangan. Sambil berjalan, Inayah yang sejak tadi bingung harus berkata apa, akhirnya membuka suara. Mas Ibrah, terima kasih untuk semuanya. Aku tahu ini nggak gratis, iya kan? Ucapnya hati-hati. Iya, kamu benar, jawab Ibrah dan menghentikan langkahnya. Saat ini mereka sedang berada di koridor rumah sakit. Mereka berhenti dan duduk di sebuah kursi yang tersedia. Aku tahu setelah ini gajiku akan dipotong setiap bulannya dan aku siap untuk itu karena kesehatan ayah lebih penting saat ini, ucapnya menunduk tanpa menatap Ibrah. Gajimu nggak akan dipotong, penghasilan bulananmu justru akan bertambah jika kamu bersedia. Ibra menghadapkan wajahnya pada sekretarisnya itu. Maksudnya, Mas? Inayah mengerutkan dahinya dan sama sekali tak mengerti dengan ucapan lelaki di sebelahnya. Inayah, serahkan seluruh hidupmu untukku, menikahlah denganku, ucapnya tegas. Mas, kamu jangan bercanda. Degupan jantung Inayah berubah drastis menjadi tak menentu. Aku gak bercanda, ini kedua kalinya aku mengajakmu menikah. Harus berapa kali lagi aku mengatakannya? Aku butuh jawabanmu sekarang. Tatapannya semakin serius.